Halo anak-anak, apa kabar? Salam jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Nah anak-anak, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi tentang persamaan trigonometri. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar materi tentang persamaan trigonometri. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Yang pertama, kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Dan indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyusun materi dan langkah penyelesaian persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen secara terampil. Adapun materi prasyarat sebelum mempelajari materi persamaan trigonometri ini, siswa diharapkan sudah memahami materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan juga tabel-tabel trigonometri pada sudut istimewa seperti yang ditampilkan di bawah ini. Tujuannya adalah agar dalam perhitungan-perhitungan tentang sin, cos, tan, dan perbandingan trigonometri yang lain, siswa sudah dapat menentukan berapakah nilai perbandingannya. Misalnya kalau ditanya berapakah sin 45 derajat, ya jawabannya 2 akar 2. Berapakah tan 60 derajat, akar 3. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan siswa sudah mengingat atau mungkin sudah hafal tentang nilai-nilai tabel perbandingan trigonometri ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti tentang rumus persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ada 3. Yang pertama, persamaan sinus. Dirumuskan dengan sin X sama dengan sin theta. Menghasilkan penyelesaian X1 dan X2, di mana X1 sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat. Theta di sini menyatakan sudut, lalu variabel K di sini lambang dari anggota bilangan bulat. Kemudian X2 sama dengan 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat. Dapat juga dituliskan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk radian, yaitu X1 sama dengan theta ditambah K dikali 2pi, dan X2 sama dengan pi dikurang theta ditambah K dikali 2pi ke anggota bilangan bulat. Di sini nilai pi sama dengan 180 derajat dan 2pi sama dengan 360 derajat. Yang kedua, persamaan kosinus. Bentuknya cos X sama dengan cos theta, menghasilkan dua penyelesaian juga, X1 dan X2. X1 sama dengan theta tambah K kali 360 derajat.
X2 sama dengan negatif theta ditambah K dikali 360 derajat. K merupakan anggota bilangan bulat, atau dapat ditulis dalam bentuk radian. X1 sama dengan theta ditambah K dikali 2pi. Kemudian X2 sama dengan negatif theta ditambah K dikali 2pi. K merupakan anggota bilangan bulat. Yang ketiga, persamaan tangen. Rumusnya tan X sama dengan tan theta menghasilkan X1 sama dengan theta ditambah K dikali 180 derajat. K anggota bilangan bulat, atau dapat ditulis dalam bentuk radian. X1 sama dengan theta ditambah K dikali pi. K juga merupakan anggota bilangan bulat. Jadi itulah siswa-siswi sekalian rumus-rumus persamaan trigonometri. Sekarang kita lihat contoh soal. Misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 untuk batas interval X mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Penyelesaian atau pembahasan, kita tulis kembali bentuk sin X sama dengan 1/2 dari soal. Kemudian karena ruas kiri ini berbentuk sin X, maka di ruas kanan nilai 1/2 ini kita ubah menjadi bentuk sin. Jadi kita pikir sin sudut berapa yang menghasilkan nilai 1/2. Kalian apabila lupa sin sudut berapa yang menghasilkan 1/2, bisa menggunakan bantuan tabel trigonometri untuk melihat berapa sudut yang apabila ditentukan sinnya hasilnya 1/2. Di sini kita bisa lihat pada tabel yang menghasilkan 1/2 itu adalah sin 30 derajat. Jadi bentuk 1/2 ini bisa kita ubah dalam bentuk sin, yaitu sin 30 derajat. Nah, sekarang persamaan sudah berbentuk sin X sama dengan sin theta. Di sini tetanya sama dengan 30 derajat. Lalu kita dapat menentukan bentuk X1 dan X2. Rumus dari X1 itu sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Tetanya kita ganti 30 derajat. Jadi sekarang kita tuliskan X1 sama dengan 30 derajat tambah K dikali 360 derajat, dan X2 sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 180 derajat ini asalnya dari rumus persamaan trigonometri untuk nilai X2, yaitu 180 derajat dikurang theta. Tetanya kita sudah tahu 30 derajat. Setelah itu kita hitung 180 derajat dikurang 30 derajat, hasilnya 150 derajat. Lalu kita tambahkan dengan K dikali 360 derajat. Jadi kita peroleh X1 nya 30 derajat tambah K dikali 360 derajat, dan X2 nya 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita tentukan nilai-nilai X1 dengan memasukkan nilai-nilai K. Di sini kita sudah tahu bahwa K merupakan anggota bilangan bulat. Jadi buat yang tidak tahu bilangan bulat itu terdiri dari angka 0,
bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif misalnya -1, -2, -3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di situ juga angka 0. Itu bilangan bulat. Nah, di sini kita mulai nilai K-nya itu dari angka 0. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita tidak mulai dari nilai K yang negatif. Misalnya kita mulai dari -1. Ya, alasannya karena pada soal itu sudah ditentukan batas interval nilai X itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau kita masukkan nilai K sama dengan -1 atau nilai K untuk bilangan negatif yang lain, ya, ambil contoh saja -1, kita substitusikan pada X1, kita peroleh X1 sama dengan 30 derajat tambah -1 dikali 360 derajat. Kita hitung -1 dikali 360 derajat, hasilnya -360 derajat. Kita tambahkan 30 derajat, nanti kita akan peroleh -330 derajat. Artinya kita akan mendapatkan sudut yang negatif. Tentu hal ini tidak memenuhi karena di luar dari batas interval X yang ditentukan, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka di sini kita menggunakan nilai K dari angka 0 dan kita substitusikan ke X1, kita peroleh X1-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian 30 derajat ini masuk dalam interval X, sehingga 30 derajat ini nilainya memenuhi syarat, dan kita lanjutkan untuk mencari nilai X1 yang lain dengan memilih nilai K setelah 0, misalnya 1. Di sini kita masukkan nilai K sama dengan 1, kita hitung nantinya kita peroleh X1 sama dengan 350 derajat. Di sini kita sudah dapatkan sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Karena 350 derajat ini sudah lewat dari batas interval, maka sudut ini tidak memenuhi syarat dan kita tidak melanjutkan untuk menentukan nilai X1 yang lain. Karena tentu kalau kita masukkan nilai K yang lebih besar lagi daripada angka 1 ini, kita akan mendapatkan sudut-sudut yang lebih besar lagi. Jadi kita hentikan sampai di sini dan kita lanjutkan lagi menentukan nilai X2. X2 itu rumusnya kan setelah kita hitung, kita peroleh 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dengan cara yang sama seperti menentukan X1, kita masukkan nilai-nilai K mulai dari 0. Maka untuk nilai K sama dengan 0, nantinya setelah kita hitung kita peroleh nilai X2 sama dengan 150 derajat. Lalu untuk nilai K sama dengan 1, nantinya kita hitung, kita akan peroleh X2 sama dengan 510 derajat. Sampai di sini kita sudah mendapatkan sudut yang nilainya lebih besar dari 360 derajat. Jadi kita tidak perlu lagi lanjut untuk mencari nilai X2 yang lain, karena nilainya akan lebih besar lagi. Setelah itu kita tinggal melihat nilai X1 dan X2 yang memenuhi syarat. Pada nilai X1 yang memenuhi syarat adalah 30 derajat, sedangkan pada nilai X2 yang memenuhi syarat adalah 150 derajat. Jadi dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan 1/2 pada interval X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah dalam kurung perawal 30 derajat, 150 derajat, atau dapat kita baca anggota himpunannya adalah
30 derajat dan 150 derajat. Jadi siswa-siswi sekalian, demikianlah pembahasan dari contoh soal tentang persamaan trigonometri, khususnya untuk persamaan sinus. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang persamaan trigonometri ini, silahkan menjawab soal latihan berikut. Ada 4 nomor di sini. Kalian dapat melihat penjelasan contoh persamaan trigonometri yang ada dalam video ini untuk membantu menyelesaikan soal-soal latihan ini. Nantinya setelah kalian selesai menjawab soal latihan ini, silahkan di screenshot jawabannya dan dikirimkan pada Google Classroom dari link pengiriman tugas yang sudah ditentukan oleh guru. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam video ini. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga sukses. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.